Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuli Andini, NPM 1913023040 dari program studi pendidikan kimia. Di sini saya akan membuat video pembelajaran terkait materi senyawa karbon dan turunannya sebagai pemenuhan ujian akhir praktikum pembelajaran berbasis TIK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Sekarang kita akan memulai pembelajaran materi senyawa karbon dan turunannya. Silakan mengisi daftar hadir di kelas. Ibu sudah menyediakan modul yang bisa kalian akses. Ingat, di dalam modul terdapat kuis bernilai. Silakan kerjakan dengan sungguh-sungguh. Contoh senyawa karbon dalam kehidupan sehari-hari, ada karbon dioksida dan glukosa. Penggolongan karbon berdasarkan letaknya, ada C primer. C primer merupakan senyawa karbon yang terikat satu atom C lainnya. C sekunder merupakan karbon yang mengikat dua atom karbon lainnya. C tersier merupakan senyawa karbon yang mengikat 3 atom C lainnya, dan C kuarter adalah senyawa karbon yang mengikat 4 senyawa karbon lainnya. Selanjutnya struktur. Di sini ada struktur alkohol atau alkanol dengan eter atau alkoksi alkana. Untuk alkohol memiliki gugus fungsi OH, struktur umum ROH, rumus struktur NH2N+2O. Contohnya adalah etanol, yaitu CH3CH2OH. Untuk eter memiliki gugus fungsi O, memiliki struktur umum ROR, rumus struktur CnH2n+2O. Contohnya yaitu metoksietana. Alkohol dan eter memiliki rumus struktur yang sama, tetapi strukturnya berbeda karena keduanya berisomer fungsi. Selanjutnya, struktur dari senyawa aldehida atau alkanal dengan keton atau alkanon. Untuk aldehida memiliki gugus fungsi COH, rumus umumnya RCOH, rumus strukturnya CnH2nO. Contohnya yaitu propanal CH3COH. Untuk keton memiliki gugus fungsi CO, rumus umumnya adalah RCOR, rumus strukturnya CnH2nO. Contohnya yaitu butanon atau CH3COCH3. Aldehida dan keton memiliki rumus struktur yang sama tetapi strukturnya berbeda karena keduanya berisomer fungsi. Struktur dari asam karboksilat dan ester. Asam karboksilat memiliki gugus fungsi COOH, umumnya RCOOH. Rumus strukturnya CnH2nO2. Contohnya itu CH3CH2COOH atau asam propanoat. Untuk ester memiliki gugus fungsi COO. Rumus umumnya RCOOR. Rumus strukturnya CnH2nO2. Contohnya itu CH3COOCH3 atau metil propanoat. Asam karboksilat dan ester memiliki rumus struktur yang sama tetapi strukturnya berbeda karena keduanya berisomer fungsi. Selanjutnya ada tata nama alkohol. Di sini ada tata nama IUPAC dan trivial. Nama IUPAC, pilih rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus OH seperti rantai utama dan beri nama seperti nama alkananya dengan mengganti akhiran A dengan ol. Yang kedua, melakukan penomoran serendah mungkin pada atom C yang mengikat gugus OH. Urutan penulisannya, nomor dan nama cabang, nomor letak gugus, nama rantai utama. Contohnya pada struktur berikut 3 metil 1 butanol. Untuk penama trivialnya, yang pertama, pilih rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus OH sebagai rantai utama. Yang kedua, beri nama alkil dengan mengganti akhiran ana menjadi il, kemudian diikuti kata alkohol. Untuk senyawa eter, penamaan IUPAC-nya, eter merupakan gugus alkoksi atau ROR atau bisa disebut dengan alkoksi alkana. Letak gugus alkoksi diberi nomor seperti penomoran terhadap gugus alkil dari alkana bercabang. Contohnya pada senyawa berikut diberi nama etoksipropana. Trivialnya, eter dengan gugus R tidak sama dengan R aksen atau eter simetris, penamanya adalah dialkil eter. Eter dengan gugus R tidak sama dengan R aksen, penamaannya adalah alkil, alkil R, alkil R aksen, dan eter dengan memperhatikan urutan abjadnya. Contohnya pada struktur berikut diberi nama etil propil eter. Selanjutnya, aldehida. Untuk penamaan IUPAC aldehida, pilih rantai karbon terpanjang yang mengikat gugus CHO, lalu beri nama alkananya dan akhiran al. Untuk penomoran dimulai dari C yang mengikat gugus CHO. Jika ada cabang, penamaan dilakukan seperti tata nama alkana. Contohnya untuk struktur berikut diberi nama 3 metil butanal dengan metil sebagai cabang.
Untuk penamaan trivialnya, aldehida diberi nama dengan menghitung jumlah atom karbon seperti 1 form, 2 aset, 3 propion, 4 butir, lalu diberi nama akhiran aldehida. Contohnya untuk struktur berikut diberi nama asetaldehid. Selanjutnya, keton. Untuk penamaan IUPAC keton, pilih rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus CO, lalu beri nama alkananya dengan akhiran on. Atom C yang mengikat gugus CO diberi nomor serendah mungkin. Jika ada cabang penama seperti tata nama alkana. Untuk penamaan trivialnya, keton dengan gugus R sama dengan R aksen atau keton simetris, penamaannya adalah dialkil keton. Untuk keton dengan gugus R tidak sama dengan R aksen, penamaannya adalah alkil R aksen keton dengan memperhatikan urutan abjad. Contohnya untuk struktur berikut, nama IUPAC-nya adalah propanon dan nama trivialnya adalah dimetil keton. Asam karboksilat. Untuk penamaan IUPAC-nya, pilih rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus COOH, lalu diberi nama alkananya dengan akhiran OAT dan ditambah awalan asam. Apabila terdapat cabang, maka penomorannya dimulai dari gugus COOH. Untuk penamaan trivialnya, terdapat nama umum yang lebih dikenal karena nama tersebut sudah digunakan sebelum adanya IUPAC, seperti aldehida. Asam karboksilat diberi nama dengan menghitung jumlah atom C, seperti 1 form, 2 aset, 3 propion, dengan akhiran -at dan ditambah awalan asam. Untuk contoh pada struktur berikut diberi nama IUPAC asam etanoat dan nama trivialnya asam asetat. Senyawa yang terakhir adalah ester. Untuk penamaan IUPAC ester, penamaan ester sama seperti asam karboksilat dengan mengganti awalan asam dengan nama gugus alkil yang diikat. Untuk penamaan trivialnya, tata nama ester sama dengan tata nama pada asam karboksilat dengan menggunakan huruf Yunani seperti alfa, beta, dan gamma untuk menunjukkan posisi relatif atom-atom terhadap gugus karbonil. Contohnya untuk struktur berikut, nama IUPAC-nya adalah etil 3-metil butanoat. Untuk nama trivialnya etil beta metil butirat. Ada kuis yang bisa kita isi. Untuk soal pertama, nama trivial dari senyawa berikut yang benar adalah, kita pilih propil alkohol, kita submit, dan jawabannya adalah benar. Dan untuk yang kedua, berdasarkan struktur berikut, pernyataan yang salah adalah pilih terdapat satu atom C sekunder. Nah, jawabannya benar. Kedua adalah tipe soal jawaban pendek kita. Jika kuis sudah selesai, maka di sini akan muncul nilai yang sudah kita peroleh. Di sini kita bisa mereview kuis dan melihat jawaban yang benar. Nah, setelah kita membaca modul dan mengisi kuis, di sini diminta untuk berdiskusi, yaitu saling bertanya dan menjawab. Di sini ada siswa yang bertanya, kemudian ada juga siswa yang menjawab, sehingga menciptakan pembelajaran interaktif. Baik anak-anak, untuk pembelajaran selanjutnya minggu depan kita akan menggunakan aplikasi Alosa untuk lanjutkan materi yang sudah kita bahas saat ini. Nah, jika kalian sudah mendownload dan menginstal pada link yang sudah Ibu berikan, maka di sini terdapat menu senyawa karbon dan turunannya, ada alkohol, eter, aldehida, keton, asam karboksilat, dan ester. Kita bisa memilih menu alkohol, maka di sini kita akan diarahkan kepada flipbook dari alkohol. Di sini ada struktur, tata nama, sifat, dan kegunaan. Karena struktur dan tata nama sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya, di sini kita akan mempelajari terkait sifat dan kegunaan. Untuk sifat alkohol, sifat fisis dan sifat kimia. Untuk sifat fisis, adapun sifat fisis alkohol ada sebagai berikut. Yang pertama, alkohol bersifat lebih polar karena ada gugus OH. Artinya, alkohol bisa bercampur dengan air. Kepolaran itu dipengaruhi oleh panjang pendeknya rantai karbon suatu monoalkohol. Semakin panjang rantai karbonnya, semakin menurun kelarutan atau kepolarannya. Yang kedua, titik didih alkohol lebih tinggi daripada turunan alkana lain seperti eter. Hal ini karena alkohol memiliki ikatan hidrogen antar molekulnya. Selanjutnya adalah kegunaan alkohol dalam kehidupan sehari-hari. Ada metanol. Metanol digunakan sebagai bahan pelarut kimia, campuran untuk bahan bakar bensin, bahan pembuat formalin, dan bahan baku pembuat polimer plastik dan sebagainya. Kemudian etanol digunakan sebagai antiseptik, campuran untuk minuman beralkohol, bahan bakar spiritus, pelarut senyawa organik yang tidak dapat larut dalam air. Selanjutnya, etilen glikol digunakan sebagai zat anti beku untuk radiator mobil. Yang terakhir adalah gliserol, digunakan dalam obat-obatan, kosmetik, pembuatan tinta, dan pembuatan nitrogliserin. Kemudian, untuk menu ether, ketika kita klik, maka kita akan diarahkan ke sebuah PowerPoint
Di sini ada sifat eter, sifat fisis, cairan tak berwarna, mudah menguap, mudah terbakar, tidak terdapat ikatan hidrogen. Untuk sifat kimia dari eter, pada eter hanya terdapat reaksi pemutusan ikatan antara R dan dengan atom O. Reaksi eter dengan PCl5, reaksi eter dengan fosfor pentaklorida atau PCl5 akan menghasilkan alkil halida. Yang ketiga, reaksi eter dengan asam halida atau HX eter dapat bereaksi dengan asam halida terutama HI menghasilkan alkil halida dan alkohol. Eter digunakan sebagai pelarut nonpolar seperti minyak dan lemak. Dietil eter digunakan sebagai zat anestesi tetapi dapat memberikan efek samping mual. Untuk sifat fisis aldehida, suku pertama aldehida pada suhu kamar berwujud gas yang berbau merangsang, sedangkan suku berikutnya berwujud air yang berbau harum dengan semakin panjang rantai karbonnya. Untuk sifat kimianya bisa direduksi ditambah H menghasilkan alkohol primer. Yang kedua, bila dioksidasi menghasilkan asam karboksilat. Yang ketiga, dapat mereduksi larutan Fehling membentuk endapan. Selanjutnya adalah kegunaan dari aldehida. Larutan formaldehida dikenal sebagai formalin atau antiseptik dan pengawet mayat. Formaldehida juga dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk industri plastik, melamin, dan bakelin. Yang ketiga, asetaldehida atau etanol digunakan sebagai bahan industri yaitu PVA atau bahan lem, dan paraldehida sebagai obat penenang. Yang keempat, beberapa jenis aldehida lainnya, misalnya sinamaldehida merupakan zat pemberi aroma khas pada kayu manis. Selanjutnya, ini ada wacana dalam kehidupan sehari-hari terdapat senyawa alkanon berupa aseton. Aseton merupakan senyawa alkanon yang paling sederhana. Aseton merupakan salah satu senyawa organik yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Aseton dan propanon biasanya digunakan sebagai tinder untuk membersihkan cat kuku. Nah, di sini terdapat tabel titik didih dan kelarutan senyawa alkanon. Bagaimana kecenderungan massa molar, titik didih, dan kelarutannya dalam air? Maka sifat fisis alkanon berdasarkan tabel di atas. Dari atas ke bawah, massa molarnya semakin besar. Semakin besar massa molar, maka semakin tinggi titik didihnya. Yang kedua, semakin panjang rantai atom C dari senyawa alkanon, maka senyawa tersebut semakin bersifat hidrofilik, sehingga menyebabkan kelarutannya semakin kecil. Yang ketiga, senyawa alkanon dapat larut dalam air karena adanya ikatan hidrogen antara senyawa alkanon dengan air. Untuk sifat kimianya, reaksi adisi. Keton mempunyai sifat adisi. Hal ini disebabkan oleh ikatan rangkap antara karbon dan oksigen atau gugus karbonil. Contohnya di sini keton direaksikan dengan H2O maka akan menghasilkan alkohol sekunder. Selanjutnya yaitu kegunaan alkanon atau keton. Propanon atau aseton banyak dimanfaatkan sebagai pelarut atau pelarut cat kuku dan pembersih kaca. Aseton juga merupakan untuk membuat senyawa bahan industri, misalnya perspek atau sejenis plastik dan bisphenol atau plastik. Kemudian hormon dalam tubuh manusia seperti testosteron, progesteron, kortosteron, dan sejenisnya merupakan senyawa keton. Dan menu asam karboksilat maka akan diarahkan ke sebuah flipbook. Di sini terdapat wacana saat kamu makan sesuatu yang asam seperti lemon, secara tidak sadar kamu pasti akan mengernyitkan wajah. Ya enggak? Nah, kira-kira kenapa ya lemon kok bisa asam? Ada kandungan apa saja sih di dalamnya? Ternyata rasa asam tersebut berasal dari asam sitrat yang ada di dalam buah lemon loh. Kamu tahu nggak apa itu asam sitrat? Asam sitrat merupakan asam organik yang biasa ditemukan pada tumbuhan jenis citrus, misalnya lemon dan jeruk. Dalam kehidupan sehari-hari, asam sitrat biasanya digunakan sebagai pemberi rasa asam pada makanan dan minuman. Asam sitrat ini merupakan salah satu golongan asam karboksilat loh. Apa sih asam karboksilat itu? Nah, asam karboksilat merupakan senyawa organik turunan alkana dengan gugus fungsi COOH dan rumus umum CnH2nO2. Nah, itu sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Selanjutnya, sifat asam karboksilat. Sifat asam karboksilat dapat dibedakan menjadi sifat fisis dan sifat kimia. Sifat fisis, asam karboksilat dapat ditentukan dari titik didih dan kelarutannya. Titik didih asam karboksilat lebih tinggi loh daripada senyawa organik lainnya, misalnya alkohol dari golongan alkanon. Tersebut terjadi karena asam karboksilat
karboksilat memiliki 2 ikatan hidrogen, sedangkan alkohol hanya mempunyai 1 ikatan hidrogen. Sementara berdasarkan sifat kelarutannya dalam air, sifat asam karboksilat berbeda-beda tergantung jumlah atom karbonnya. Simak tabel di bawah ini. Manfaat asam karboksilat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, asam asetat digunakan sebagai pengawet makanan, asam sitrat memberi rasa asam pada makanan, dan asam stearat sebagai bahan pembuat lilin, dan asam formiat bahan pembasmi hama. Nah, selanjutnya untuk ester. Salah satu reaksi substitusi pada ester yang penting adalah reaksi gliserida biasa yang menghasilkan sabun atau garam alkanoat dan gliser. Selain itu, pada aplikasi Alosa kalian bisa mengisi kuis yang sudah tersedia untuk menguji pemahaman kalian. Di sini pembelajaran pada hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.